Berarti kata pemilik mengandung arti sebuah penguasa. Kita bicara tentang ruang. Apa artinya ruang? Kita saat ini berada di dalam sebuah ruang. Ruang artinya adalah terbatas, sobat. Dan waktu. Di dalam Alkitab ada jenis waktu itu 3. Waktu yang pertama itu bernama Kronos, Bapak Ibu. Yaitu waktu yang setiap hari kita rasakan, setiap tahun kita rasakan, setiap minggu juga kita rasakan. Itu waktu Kronos, waktu yang umum. Tahun 2021 sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke tahun 2022. Ini Kronos. Waktu yang kedua itu Aion. Nah, kalau penjenengan punya elektronik yang mereknya Aion, itu bagus. Karena apa? Aion itu menunjukkan waktu yang panjang. Kalau jam tangan jenengan mereknya Aion, itu jam tangan yang bisa tahan lama seperti itu. Mereknya jam tangan jenengan apa? Sareng ini loh. Pasar Bareng. Dan satu lagi waktu, yaitu waktu Kairos. Kairos itu adalah sesuatu waktu yang bersangkutan dengan yang namanya momentum atau kesempatan bersama dengan Tuhan. Seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan atau momentum yang Tuhan kasih dalam kehidupan Pulau Panjang. Kita dikasih kesempatan melayani melalui gerejanya di tempat ini, melalui majelis panjenengan diberi sebuah kepercayaan. Dan percayaan itu bukan dari majelis atau dari hamba Tuhan, itu adalah dari Bapa di surga, dari Tuhan. Namun seringkali apa? Banyak orang percaya sanes mawon, sanes pedal. Itu momentum kairosnya Tuhan yang kita lewatkan begitu saja. Dan Tuhan pemilik semuanya itu. Tuhan berkuasa, berdaulat atas waktu-waktu yang tak terbatas. Tuhan sebagai penguasa bisa hadir di ruangan yang sempit ini. Tuhan bisa hadir di dalam jemaatnya yang beribadah jumlahnya 50 orang, 60 orang, 80 orang. Tuhan hadir. Karena Tuhan penguasa, Dia punya akses. Mau kemanapun Tuhan mampu dan bisa. Karena Tuhan adalah Maha Hadir. Mau datang di KKR yang ribuan orang jumlahnya, Tuhan hadir. Bahkan ketika jenengan duduk piyambakan di dalam kamar, Tuhan hadir. Artinya sebagai pemilik ruang dan waktu, sebagai penguasa ruang dan waktu, Allah Pulau Panjenengan adalah Allah yang tidak terbatas aksesnya, bisa mendatangi kita kapanpun dan siapapun. Artinya Allah selalu hadir dalam segala keadaan musim kehidupan Pulau Panjenengan. Ketika jenengan senang, Tuhan hadir. Ketika jenengan sedih, Tuhan hadir. Ketika jenengan kelimpahan, Tuhan hadir. Ketika kita merasa kekurangan, Allah pun hadir. Itu Allah Pulau Panjenengan. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan umat kekasihnya. Tidak pernah sedetik pun Allah meninggalkan kita. Allah memperhatikan kita dengan begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, selai rambut kita pun tidak akan jatuh kalau tidak Tuhan izinkan. Sampai seperti itunya perhatian Tuhan di dalam hidup Pulau Panjenengan. Dalam segala situasi Allah ada dalam kehidupan kita. Anaknya persoalannya adalah bukan di Tuhan. Allah begitu perfect
di dalam mengasihi kita. Allah begitu sempurna di dalam menyayangi kula panjenengan, memelihara kula panjenengan tahun demi tahun. Neng seperti apapun kasih Tuhan, sesempurna apapun kasih Tuhan, masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mampu. Bukan kita dibilang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada apa dengan orang Kristen ini? Kenapa karo orang Kristen? Tuhan begitu sudah begitu baiknya. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, selalu hadir dalam kehidupan panjenengan, segala musim kehidupan panjenengan mesti wonten. Ini kenapa banyak orang percaya yang tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa Kristen? Itu Bapak yang kasih Tuhan. Di tahun baru, tahun 2022, pesan firman Tuhan yang boleh kita terima paginya adalah sadarlah, rasakan kehadiran Tuhan. Ini penting, orang yang sadar, orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya ini sangat amat penting. Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita perhatikan baik-baik. Orang yang tidak sadar, orang yang tidak menyadari, orang yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, hidup mereka seperti apa sih? Ini firman Tuhan Bapak Ibu, bukan Aan yang ngomong. Bisa ditampilkan Mas ayat yang ketiga? Saya akan baca pelan-pelan. Aku pergi menangkap ikan. Menangkap ikan adalah pekerjaan Petrus sebelum dia dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Apa arti kata ini? Perlu tahu ringan, bila firman ini adalah terjadi setelah kebangkitan Tuhan. Waktu itu para murid ternyata terpisah. Di kelompok Petrus ada 7 murid yang mengikutinya. Dan perkataan Simon Petrus, aku akan menangkap ikan. Ini perkataan seorang murid yang sedang putus asa, Bapak Ibu. Dia sudah dirubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lalu kenapa balik lagi menjadi penjala ikan? Ini orang yang putus asa. Dia nggak punya gairah untuk hidup yang lebih lagi buat. Dia nggak punya semangat, antusias untuk lebih dan lebih lagi membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Ya wes lah, Tuhan wes gak ono. Aku tak mek iwak. Nah, kayak ini yang ini. Piye-piye lah jajuk ini. Nek ini yo. Itu orang putus asa. Nggak punya pengharapan. Bulong wis ngono kuwi. Kita aku cilik nganti aku anak cilik ya ngono kuwi kadene. Ya ngono kuwi. Ada apa dengan orang Kristen? Gak ambil pengharapan. Tuhan Maha Hadir. Amin. Tuhan pemilik ruang dan waktu. Amin. Kenapa nggak punya pengharapan? Jangan seperti Petrus. Orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan tidak hanya kembali ke hidup lamanya, tidak hanya kembali ke pekerjaan lamanya,
Namun orang yang tidak menyadari kehadiran Tuhan, dia akan banyak mengambil keputusan yang salah. Bapak Ibu hati-hati. Kembali menjalani kan bukan keputusan yang bijaksana. Kembali ke pekerjaan lamanya, Petrus bukanlah orang yang bijaksana menurut saya. Tidak menghargai karya Tuhan, tidak menghargai panggilan Tuhan, tidak menghargai kairosnya Tuhan. Ketika dia sudah dipilih menjadi penjala manusia, dia harus kembali balik lagi menjadi penjala Tuhan. Ini orang menyepelekan Tuhan. Makanya saya sampaikan penting banget untuk menyadari kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita nggak jadi orang yang putus asa. Tahun ke depan, Bapak, saya tahu pengharapannya dengan saya sebetulnya. Tapi sadarlah bahwa semakin tahun kita hidup di dunia yang tidak semakin baik. Harapannya jenengan bisa baik, oke. Nah, kita harus perlu sadar bahwa saat ini kita hidup di dunia yang tidak semakin baik, namun semakin rusak, dan itu memang harus terjadi. Firman Tuhan catat itu. Dunia semakin gak menentu. Banyak orang kehilangan pengharapan yang tidak untuk anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya setuju. 2022 ini gak semakin enak loh. Anaknya puji Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu sempurna di dalam memelihara hidup kita. Jangan seperti Petrus, pesimis menghadapi hidupnya, karena dia nggak merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan itu akan mengalami keterpurukan, sulit move on. Kayak orang kalau masih muda diputus sama pacarnya itu maka tidak enak, tidur kangennya, gelisah, takut. Namun sebaliknya mari kita lihat orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Ayat 7 mari kita perhatikan baik-baik. Baik, bisa ditampilkan ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Coba ayat 8 baik. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala itu, jala yang penuh ikan itu. Saya berpikir ketika membaca ayat ini, ngapain Petrus terjun gitu loh? Ngapain? Tempatnya nggak jauh dari bibir pantai kok. Teman-temannya nyusul pakai perahu. Ngapain Petrus terjun? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Mengapa Petrus terjun ke dalam danau? Pertanyaan saya. Ada yang mau jawab? Khotbah, kapan jawab? Khotbah ini tadi. Kapan dijawab diri? Saking girangnya, saking semangatnya, saking antusiasnya, dia kepingin langsung bersama dengan Tuhan. Padahal ayat 6
mau saya baca untuk kita semua Bapak Ibu. Perhatikan ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke, jala penuh dengan, perhatikan urutannya, ayat 6, jala mereka penuh ikan. Padahal ayat sebelumnya mereka semalam-malaman nggak dapat ikan. Oke, setuju ya? Ayat 7, Petrus melompat ke dalam danau, nggak peduli ikannya. Paham tak ini Bapak Ibu? Nggak peduli berkatnya yang katanya jalannya penuh. Dia lebih peduli kepada siapa? Tuhan. Saya mau sampaikan, orang yang benar-benar menyadari kehadiran Tuhan, dia nggak akan disilaukan oleh berkat Tuhan. Amin. Namun matanya tetap fokus, hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena berkat-berkatnya hilang dari dirinya. Ada apa dengan orang Kristen? Ijin duwe Gusti Allah, amin. Kenapa susah? Berkat nanti bisa datang lagi. Kenapa memposisikan berkat di atasnya Tuhan? Petrus ketika sadar kehadiran Tuhan, berkat bukan prioritas. Tuhan yang nomor one. Tuhan yang prioritas. Banyak orang Kristen yang takut kehilangan berkat, gitu? Tapi nggak takut kehilangan Tuhan. Dia apa nggih? Betul nggih? Banyak orang Kristen yang takut kehilangan berkatnya daripada kehilangan Tuhan. Ribut. Ada apa dengan orang Kristen? Matanya dibutakan oleh berkat dunia. Percayalah, selama Tuhan masih bersama dengan kita, keadaan boleh seperti apapun, percayalah kita akan baik-baik saja. Amin. Tahun 2022, sadari, rasakan kehadiran Tuhan, prioritaskan Tuhan. Pak Romat kemarin sharing dengan saya, Pak, yang coba, ini menjadi kesaksian untuk kita semua. Apa yang tak nanti berpuluh-puluh tahun tidak menjadi bagian saya, Pak. Sedih buatan secara manusia. Kehilangan berkat sedih buatan. Di nanti berpuluh-puluh tahun tidak menjadi bagiannya Bapak Ibu. Nih saya bilang begini, Pak, perhatikan Dike, perhatikan Samuel. Mereka melayani Tuhan loh, Pak. Mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi Bapak Ibunya loh. Aos pundi. Berkat secara duniawi, posisi jabatan dengan anak-anak yang takut bangun turut kali Gusti dan melayani Tuhan. Aos pundi Bapak Ibu. Ada yang mau jawab? Aos pundi, berharga mana? Saya tetap memilih anak-anak yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ternyata nggih Pak, putranya jenengan kuliah loh Pak. Nyuwun sewu, kuliah zaman sekarang Pak Bu. Ngeden dong Bu. Coba rasakan kehadiran Tuhan. Berkat-berkat Tuhan mari hitunglah. Kau saya kagum
oleh kasih. Orang yang menyadari kehadiran Tuhan, Petrus memprioritaskan Tuhan. Tapi orang yang terus menghadirkan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal dia. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan, namun seringkali banyak orang percaya abaikan. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan, Bapak Ibu, ayat 9 selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Ikan, Bapak perhatikan. Ikan itu bentuknya tunggal, Bapak Ibu. Berarti kalau tunggal itu banyak atau satu? Satu. Dan itu ketika saya pelajari ternyata ikannya nggak gede, Bapak Ibu. Kecil. Ikan yang kecil dan hanya satu. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, satu, ya, hitung coba Bapak Ibu. Thomas, dua. Kemudian Nathanael. Kemudian anak-anak Zebedeus ada 2 orang. Dan 2 orang, ada berapa orang? 7 orang. 8 orang bersama dengan Tuhan. Makan hanya dengan dari satu ikan kecil. Amin. Cukup. Imam mujizat. Orang yang bisa merasakan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, seberapapun berkat yang Tuhan percayakan kepada panjenengan, cukup. Amin. Mujizat. Tuhan gak pernah bilang lebih, ngobrol-ngobrol. Selalu Tuhan bilang cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang luweh-luweh. Apakah begitu? Cukup. Ketika perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Bapak Ibu, ketika Tuhan kasih makan bangsa Israel dengan mana, cukup untuk makan hari itu. Ketika wong Israel angah-angah membawa pulang mana lebih banyak, apa yang terjadi? Busuk. Busuk. Percaya, tahun 2020, kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, seberapapun berkat yang Tuhan percayakan untuk boleh kita terima, kita minit, kita kelola, cukup. Meskipun itu kecil. Jangan jadi anak Tuhan seperti bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Angah. Cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan percayakan. Terakhir, orang yang menyadari kehadiran Tuhan, ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Orang yang merasakan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan sembrono. Amin. Orang yang menyadari Tuhan selalu menyertainya, selalu hadir dalam kehidupannya, orang itu tidak akan ngawur hidup.
Orang yang wanuh kepada Tuhan, orang itu pasti akan berhikmat di dalam mensikapi segala sesuatu. Dia akan bijaksana menghadapi segala sesuatu. Banyak orang Kristen hancur hidupnya karena dia sembrono. Firman Tuhan tidak dijadikan paugeran. Firman Tuhan dianggapnya sekedar itu komik. Itu apa sih? Banyak orang Kristen yang hidupnya sak kepenak karpe dhewe. Endingnya orang itu akan sulit. Kalimat terakhir dari saya untuk khotbah ini maksudnya. Orang yang lari dari Tuhan, hidupnya pasti akan rekoso. Gusti berkati. Mari kita